Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Bruri James Wane, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Demikian nats pembimbing Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang pertama. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Aku milikmu, Yesus Tuhan.
milikmu. Raihlah, raih, dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, dengan sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 103. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 dan sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 103 ayat 8 sampai 11 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
jiwa yang tenang. Marilah saudara-saudara kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai ayatnya yang ke-6a. Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai ayat 6a. Demikian yang dikatakan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, jika pada saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah yang boleh terlaksana di rumah kami masing-masing, saat ini kami akan mendengar kembali firman Tuhan, sabda kebenaran yang akan berbicara tentang kehendak Tuhan, tentang apa yang harus patut kami lakukan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendalami kekayaan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Allah, kami siap untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menaburkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, serta di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Kitab Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena
Ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan Allah berbicara kepada Yehezkiel, yang disebutkan Allah, Yehezkiel itu sebagai anak manusia. Apa yang Tuhan ingin Yehezkiel perbuat? Tuhan meminta kepada Yehezkiel agar Yehezkiel bernubuat kepada gunung-gunung Israel. Demikian ayatnya yang pertama. Jadi kita bisa melihat tugas yang diberikan Tuhan untuk berbicara sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada Yehezkiel menjadi nabi, penyampai firman Tuhan. Tetapi yang kita lihat di sini, Tuhan Allah meminta Yehezkiel menyampaikan kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu bukan kepada manusia, bukan kepada umat Allah Israel, tetapi dikatakan kepada gunung-gunung Israel. Tujuannya apa? Agar gunung-gunung Israel itu dapat mendengarkan suara Tuhan, kehendak Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, dikatakan demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan sesungguhnya apa yang dikatakan sebagai gunung-gunung Israel itu untuk mengisyaratkan, memperlihatkan bahwa keberadaan orang-orang Israel pada saat itu mereka hidup di tengah-tengah alam lingkungan yang begitu luas. Dan gambaran tempat kediaman mereka bukan digambarkan sebagai tempat-tempat rumah-rumah, tempat tinggal mereka, tetapi lebih tepat dikatakan, digambarkan oleh Allah bagaikan gunung-gunung Israel. Bahkan melalui ayatnya yang ke-6 juga memperkuat tentang apa yang Allah lihat dalam kehidupan umatnya. Mereka hidup di gunung-gunung Israel, mereka hidup di tanah-tanah Israel,
Bandingkan ayat 6, di bukit-bukit, di alur-alur sungai, di lembah-lembah, itulah sesungguhnya tempat kediaman umat Allah. Semuanya agar dapat mendengar firman Tuhan yang dinyatakan oleh Allah, yang disampaikan oleh nabinya Yeskel. Allah mau menyatakan kepada gunung Israel itu dalam satu suasana hati Allah yang diliputi oleh perasaan amarah yang begitu besar, yang digambarkan amarah dalam kecemburuan Allah. Dan itu sudah terjadi. Yeskel adalah nabi Allah yang sesungguhnya dia sangat wajar menyampaikan nubuatnya kepada umat. Tetapi kenapa kali ini Yeskel diminta untuk menyampaikan kepada alam, gunung, bukit-bukit dan sebagainya, sungai. Lalu di mana umat Allah? Kenapa Allah tidak menyampaikan kepada Yeskel, sampaikan firmanku ini kepada umatku Israel, Yehuda misalnya? Mungkin ini menjadi suatu pertanyaan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada logika yang dapat kita mainkan untuk memahami tentang keadaan ini. Mungkin kita akan bertanya, apakah Allah tidak mau berbicara kepada umatnya yang adalah manusia? Kenapa mesti berbicara kepada gunung-gunung batu, kepada sungai-sungai, kepada bukit-bukit? Bukankah manusia lebih mulia dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya itu? Sesungguhnya Tuhan Allah bukan atau tidak mau berbicara kepada manusia. Tetapi yang perlu mungkin kita perhatikan, secara logik tidak mungkinlah rasanya Tuhan Allah hanya mau berbicara kepada gunung-gunung tetapi kepada manusia tidak, kepada umatnya tidak. Jadi dalam logika yang sederhana, sebenarnya Tuhan Allah sudah pernah menyampaikan firman-Nya, maksudnya, tujuannya, kehendaknya kepada manusia, kepada Israel Yehuda. Tetapi sayangnya umat Allah Israel Yehuda dalam hal ini tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kalaupun mereka mendengarkan suara Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka mengabaikan suara Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Allah tidak dilakukan, tetapi mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Jadi bukan Allah tidak pernah berfirman kepada umatnya, sudah, tetapi karena mereka mengabaikannya. Sehingga dalam hal ini mungkin di dalam pikiran Allah, daripada kepada umatku manusia mereka tidak mau mendengar dan melakukan kehendakku, lebih baik aku harus mengatakan itu kepada gunung-gunung batu sekalipun, walaupun itu adalah benda-benda mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yeskel menyampaikan itu. Dia bersuara, dia menyampaikan kepada gunung-gunung Israel apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, bahwa sesungguhnya di balik segala ungkapan yang Tuhan Allah nyatakan melalui nabinya Yeskel, salah satu hal yang Allah sampaikan adalah tentang penghukuman bagi umatnya Israel Yehuda. Itu bagian yang sulit sebenarnya diungkapkan oleh Yeskel. Tuhan menghukum umatnya Israel Yehuda. Setelah itu kita ketahui, memang pada akhirnya
Israel Yehuda akhirnya jatuh. Mereka harus dibuang ke Babel, dan bahkan Yehezkiel pun ikut diangkut, ditawan ke Babel. Ini sedikit cerita tentang Israel dan juga Yehezkiel pada akhirnya. Tetapi Yehezkiel sudah melakukan tugasnya. Membaca Yehezkiel pasal 36 ini, maka kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa ada sebab akibat mengapa Israel Yehuda pada akhirnya ditawan, dibuang ke Babel. Penyebabnya adalah karena mereka telah berdosa. Umat telah melakukan kesalahan di hadapan Allahnya. Umat telah melakukan praktik-praktik berhala. Dan akibatnya, kalau tadi penyebabnya demikian, maka akibatnya mereka mendapatkan penghukuman. Dan bentuk penghukuman Allah saat itu adalah mereka dibuang. Mereka menderita, dan 70 tahun masa penghukuman Allah itu harus dijalani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kesimpulan yang kedua berbicara tentang gunung-gunung atau tanah Yehuda, Yerusalem misalnya seperti itu. Maka digambarkan saat-saat sebelum bangsa itu jatuh ke tangan musuh, di saat-saat mereka akan diangkut keluar ke Babel, maka yang terjadi di Yerusalem, tanah Yehuda, tanah itu, daerah itu menjadi sangat sunyi, sepi, dikatakan oleh Alkitab kita. Dan Yehuda, tanah Yehuda itu dikatakan juga sebagai tempat olok-olokan, tempat penghinaan dari bangsa asing, orang lain itu. Bahkan pada akhirnya di tanah Yehuda terjadi penjarahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar Yehuda. Dan yang juga dicatat oleh Alkitab, Yehuda menjadi suatu tempat, suatu tanah yang diklaim oleh orang-orang Edom. Orang-orang Edom adalah orang-orang keturunan Esau. Klaim mereka adalah bahwa Yehuda, tanah Yehuda itu kini adalah milik mereka. Mereka mengklaim seperti itu. Apa reaksi Tuhan? Allah bereaksi keras. Tuhan marah. Dalam kemarahan dan kecemburuan, karena miliknya akan diambil oleh bangsa yang jauh daripada Tuhan itu, maka Allah segera bertindak. Dan itulah dikaitkan pada akhirnya dengan tugas Yehezkiel. Yehezkiel, kamu katakan itu kepada umatku sudah percuma. Kini tinggal kepada gunung-gunung tanah Yehuda, kamu harus menyatakan sesuatu. Bahwa dalam amarah kecemburuanku, demikian kira-kira Allah bicaranya kepada Yehuda, kepada Yehezkiel. Allah bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitar Yehuda itu akan menanggung noda mereka sendiri. Siapakah bangsa di sekitar Yehuda yang dimaksud? Kalau lihat ayat 7 dan juga diperbandingkan dengan yang kita ketahui tentang cerita ini, mereka adalah orang-orang Edom yang harus menanggung semuanya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, membandingkan Yehezkiel 36
ayat 1 dan 2 ini, maka saya mengajak kita untuk membaca satu ayat Alkitab, Yeskel pasal 35, satu pasal sebelumnya. Yeskel 35 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan demikian. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia. Bisakah kita tangkap apa yang dikatakan di dalam Yeskel 35 ayat 2? Sekali lagi kita coba lihat dulu ayat 36 ayat pertama dan kedua. Itu Tuhan Allah sampaikan kepada pegunungan di Israel, Yehuda. Tetapi pada pasal 35 ayat 2, Yeskel diminta untuk menyampaikan kepada pegunungan mana? Pegunungan Seir. Apakah? Di manakah pegunungan Seir itu? Yang jelas bahwa pegunungan Seir itu menggambarkan suatu tempat kediaman orang-orang Edom. Kembali lagi, keturunan Yakub. Merekalah yang melakukan banyak hal yang tercela di mata Allah terhadap Yehuda. Jadi kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Ada dua kali Tuhan menugaskan Yeskel. Yang pertama, dilihat dulu ayat 35, kepada pegunungan Seir. Yang kedua, kepada pegunungan Israel, Yehuda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang kita coba lihat dalam hal ini? Allah berbicara kepada tempat di mana orang asing yang tidak mengenal Allah, tetapi Allah juga berbicara hal yang sama kepada umat Allah. Jadi sesungguhnya melalui gambaran ini Tuhan Allah mau katakan bahwa kalau manusia tidak mau mendengarkan suaraku, aku mau berbicara saja kepada benda-benda mati termasuk pegunungan itu. Bukan hanya mau berbicara kepada umatku, tetapi karena mereka tidak mau mendengar, ternyata juga umat lainnya yang tidak mengenal aku juga tidak mau mendengarkan suaraku. Mengapa? Ini hal yang menarik. Mengapa Allah mau berbicara kepada gunung-gunung di tanah Yehuda, kepada gunung-gunung di tanah Seir? Karena Tuhan ingin secara adil firman dan kehendaknya itu berlaku bukan kepada umatnya saja, tetapi kepada orang lain. Artinya kepada semua orang Tuhan Allah ingin firman-Nya didengarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itu sesungguhnya ketika firman Allah dinyatakan melalui hambanya, nabinya Yeskel, maka firman Allah itu digambarkan bagaikan pedang bermata dua. Satu sisi mata pedang itu diperuntukkan kepada Israel, satu sisi mata pedang lainnya diperuntukkan kepada pegunungan Seir, orang-orang Edom. Kepada orang Israel, pegunungan Israel, maka bisa digambarkan bagaikan pisau operasi yang digunakan untuk mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh. Memang akan terasa tubuh itu menderita dan sakit oleh karena pisau operasi itu. Tetapi tujuannya adalah bukan untuk membinasakan, tetapi tujuannya untuk menyembuhkan, untuk mengangkat, mengeluarkan sakit penyakit apapun yang ada di dalam tubuh, kemudian memulihkan kondisi tubuh yang sakit itu.
memperbaiki kehidupan, dan sekaligus menghidupkan. Dengan demikian gambarannya, maka ketika firman itu ditujukan kepada Israel, maka Tuhan menginginkan agar umat Israel itu sadar bahwa mereka sesungguhnya telah berdosa. Dan karena mereka berdosa, mereka harus menerima penghukuman, yaitu pembuangan. Dan pada akhirnya Tuhan Allah menjanjikan mereka akan dipulihkan, dikembalikan kepada Yehuda, ke Yerusalem. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu kepada Israel. Lalu kepada Seir atau orang-orang Edom dikatakan pedang Tuhan akan teracung yang siap untuk membunuh orang-orang Edom, membinasakan, karena mereka sungguh-sungguh sangat memuakkan di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang bisa kita tangkap dari firman Tuhan ini? Bahwa Tuhan sungguh sangat adil. Firman-Nya berlaku kepada siapapun, yang taat setia maupun juga yang tidak taat dan tidak setia, kepada umatnya sendiri maupun juga kepada orang lain. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berbagai macam peristiwa dapat Tuhan Allah jadikan sebagai satu kesempatan bagi orang untuk menyadari dirinya. Sebelum banyak hal terjadi, Tuhan Allah menginginkan umat sadar sehingga tidak terkena bencana, tidak terkena pedang yang datangnya dari Allah. Dan pedang itu dapat berbagai macam bentuk yang Tuhan akan hadirkan, maupun juga ketika ada hal-hal terjadi apapun di luar sana, Tuhan dapat saja mengizinkan itu semua terjadi. Itu bukan dari Allah, tetapi Tuhan izinkan, Tuhan Allah dapat mengizinkan itu terjadi. Berbicara tentang hal semacam ini, maka kita tahu bahwa saat ini dunia masih diliputi dengan berbagai macam hal yang menakutkan. Pandemi COVID-19 telah menjadi wabah yang mendunia dikatakan. Artinya bukan hanya di belahan bumi bagian sebelah mana, tetapi yang di tempat lain pun juga dapat mengalaminya. Dan ini sudah terjadi. Kalau ada istilah peristiwa dan terjadinya sesuatu itu dikatakan sebagai KLB, kejadian luar biasa. Tapi karena ini sudah mendunia, kira-kira apa masih seperti itu saja kita mau katakan hanya kejadian luar biasa? Sesungguhnya ada orang yang mungkin bisa katakan kejadian itu bukan hanya KLB, tetapi KLTB, kejadian di luar Tuhan binasa. Kejadian di luar Tuhan akan binasa. Saudara-saudara, melalui pergumulan bersama umat manusia di dunia ini, maka berbagai macam negara, bangsa yang ada di muka bumi ini, bukan hanya negara-negara yang sedang ada persoalan dalam hal kehidupan sehari-hari, tetapi negara-negara kaya dan maju juga mengalami masalah yang sama. Bukan hanya diliputi, dirasakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang tidak beragama, tetapi juga terjadi pada orang-orang yang beragama. Terjadi juga
kepada orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus. COVID-19 terjadi bukan hanya kepada orang-orang yang tidak benar, tetapi kepada orang-orang yang benar sekalipun. Sungguh, melalui virus corona ini, dunia tergoncang atau dunia digoncangkan. Ada banyak cara coba dilakukan. Mulai dari apa yang diputuskan sebagai cara untuk meredam ataupun menahan lajunya dampak penyebaran virus itu. Kita tahu ada istilah lockdown, karantina per wilayah misalnya. Tetapi akibatnya memang orang harus tetap tinggal di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Tidak usah kemana-mana. Siapa yang tahan dalam hal harus tetap tinggal di rumah. Berapa hari? 3 hari, 5 hari masih tahan. 1 minggu, oke 10 hari. Lewat dari itu mulai merasa gelisah. Yang sudah terbiasa dengan bekerja dan beraktivitas mulai merasa tidak nyaman di rumah. Anak-anak pun juga mulai merasakan kebosanan tinggal di rumah. Bahkan orang-orang tua, para ibu dari anak-anak juga mengalami kesulitan tersendiri, harus bergumul dengan sesuatu yang selama ini tidak mereka lakukan, rasakan. Dampak dari lockdown itu, ada banyak yang memberikan kesaksian, sangat mengganggu penghasilan dan pendapatan satu keluarga. Walau ada juga yang mengatakan, ya kita harus berpikir positif. Gunakanlah pemikiran-pemikiran yang positif supaya ada sesuatu yang dapat dihasilkan walau dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tidak nyaman ini. Artinya dikatakan yang dimaksud adalah justru inilah saatnya munculkan kreativitas di tengah-tengah rasa bosan yang ada. Sehingga walaupun pendapatan sedikit terganggu, tetapi katanya kalau kita bisa buat masker, bikinlah supaya ada kegiatan dan menghasilkan masker. Itu satu contoh supaya tidak merasakan ketidaknyamanan. Dampak lainnya tentang kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, makan dan minum secara khusus. Kita bersyukur kalau sampai saat ini melalui Facebook atau WA masih ada orang yang memposting, kami sedang menikmati makanan ini disebutkan cukup banyak begitu. Dan itu artinya tidak dan belum ada merasakan kekurangan. Tetapi di bagian lain ada orang yang sungguh merasakan akibat dari semuanya itu, maka mereka menderita juga kekurangan makanan, kelaparan. Sehingga ada cerita bahwa ada orang yang bertahan beberapa hari tidak makan, hanya minum air galon, yang pada akhirnya berita terakhir si ibu itu akhirnya meninggal dunia. Walaupun tidak tahu apakah meninggal karena kelaparan atau karena penyakit apa. Tetapi si ibu yang tadinya kelaparan bersama dengan keluarganya yang sangat miskin itu akhirnya meninggal dunia. Mungkin menjadi suatu keprihatinan dengan kejadian itu. Itu yang mungkin terlihat. Yang tidak terlihat mungkin ada banyak. Ada orang yang menggambarkan makanan yang begitu mewah, tetapi ada orang yang tidak lagi bisa menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari yang diliputi oleh kekurangan.
ada sedikit guyonan orang masa lockdown. Bagi mereka yang berkekurangan, mereka katakan menu sehari-hari adalah lockdown. Lauknya itu daun, jadi lockdown. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bersyukur masih ada hati banyak orang yang tergugah untuk dapat memberikan bantuan, sehingga melalui suatu program peduli terhadap sesama, maka saatnya lah kita dapat saling membagi, saling membantu. Tapi tidak dalam bentuk men-share postingan yang ada. Karena ada banyak orang setelah ada postingan begitu, aduh sedap rasanya. Memang merasakan, padahal hanya dilihat tapi katakan sedap. Perbuatlah sesuatu yang lebih berarti, bukan hanya men-share, membagikan gambar-gambar kenikmatan itu. Tetapi dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun, lakukanlah bagi mereka. Masih banyak di luar sana yang karena semua ini mereka sedang menderita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada juga yang mengatakan masa lockdown adalah saatnya manusia look down. Bukan lockdown, look down. Lihat ke bawah katanya. Melihat ke bawah, melihat bahwa banyak orang yang masih menderita dibandingkan diri kita. Bagi orang secara iman mau dikatakan bersyukur kalau kita masih mampu melihat ke bawah, masih ada orang yang kekurangan dibanding kita. Tetapi ada kalanya kita juga mungkin sudah mulai merasakan penderitaan. Kita lihat ke atas nikmat hidup itu. Kita tidak mau melihat ke bawah. Lockdown dibutuhkan juga agar kita tahu diri, agar kita bisa mengukur diri. Hubungannya dengan anugerah dan berkat Tuhan, mungkin kita bisa dapatkan jawaban bahwa walau kita tidak seperti kehidupan yang lalu, tetapi dalam masa lockdown ini kita masih dimampukan oleh Tuhan melihat kemurahan kasih Tuhan yang senantiasa memberi berkat-berkat kepada kita semua. Dan masa lockdown sangat berpengaruh juga dalam hal beribadah umat beragama. Orang-orang Kristen pun juga mengalami hal itu. Tetapi dengan hikmat yang daripada Allah, dengan di bawah arahan pemerintah, agar ibadah-ibadah yang biasanya terlaksana di tempat-tempat ibadah dalam kumpulan orang banyak, maka itu ditiadakan. Hindari dan biarlah itu terjadi di rumah masing-masing. Dengan hikmat Allah jugalah, maka pelayanan tetap masih berjalan dalam bentuk pelayanan-pelayanan seperti yang terjadi saat ini. Pelayanan hari Minggu di gereja, tetapi umat yang beribadah ada di rumah-rumah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu dimungkinkan oleh karena kecanggihan kehidupan masa kini. Ada internet, maka ada ibadah online yang dapat menjadi sarana orang tetap dapat beribadah seperti biasa, walau tentunya sangat berbeda dengan hal yang dilakukan dalam bentuk persekutuan. Dan hal yang menarik, setelah sekian minggu berjalan, maka orang mulai merasa rindu untuk beribadah di gereja katanya. Wah, ini kemajuan lagi. Merasa rindu beribadah di gereja.
Tetapi pertanyaannya, kalau nanti kondisi sudah semakin baik dan orang dapat kembali beribadah di gereja, apakah kualitas hidup beribadah kita semakin lebih baik daripada sekarang ini? Mari kita tetap mempertanyakan tentang hal itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dulu sebelum kejadian lockdown ini, ibadah dilakukan dalam kumpulan orang banyak. Ketika ada ibadah, ada pelayanan dilakukan dari mimbar besar maupun kecil, pemberitaan firman, maka jemaat mendengarkannya. Ada yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ada yang mendengarkan asal-asalan, ada yang mendengarkan sambil beraktivitas lain. Dulu tidak ada istilah ibadah online, tetapi di dalam ibadah ada terjadi proses online. Jemaat membuka HP-nya dengan berbicara kepada orang siapapun melalui wadah yang tersedia itu. Ada cerita bahwa, aduh, membosankan ini khotbah begini. Yang satu mulai buka HP, katakan, kamu di sana ya? Iya, ada di sini. Kamu di mana? Aku di balkon. Gimana khotbahnya? Bosenin ya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sementara ada juga orang tua yang berbisnis walau dalam ibadah sekalipun. Nanti kita ketemu ya, kita bicarakan tentang ini supaya jangan sampai kita kehabisan waktu mumpung ini hari libur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu adalah bagian yang terjadi dalam masa sekarang ini. Berangkat dari cerita awal, Tuhan menginginkan suaranya didengar. Sudahkah terjadi itu pada zaman sekarang ini, dalam situasi seperti ini? Adakah suara Tuhan tetap didengar? Kalau jawaban kita semua mengatakan suara Tuhan tetap kami perhatikan, puji Tuhan, memang itu yang harus menjadi target tujuan kita. Tetapi jika suara Tuhan tidak lagi menggugah kita, kita mencari suara-suara lain yang lebih menjamin kehidupan kita dalam masa lockdown seperti ini, maka lihatlah pengalaman Israel Yehuda. Jangan tunggu Tuhan marah dulu. Biarkanlah kiranya apa sesungguhnya yang sedang dan sudah terjadi adalah cara Tuhan untuk kembali menghimpun diri kita, untuk mengembalikan kehidupan kita, untuk tetap taat dan setia mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, dan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui ibadah ini, maka pesan terakhir, pesan yang bisa disampaikan dalam hal ini adalah apapun juga kondisi kehidupan kita yang sedang diliputi oleh pergumulan bersama sebagai dunia yang sedang menderita ini, mari kita melihat satu hal, di dalamnya pasti ada maksud dan rencana Tuhan atas dunia ini. Di dalamnya Tuhan menginginkan ke depan pasti akan ada satu hal yang lebih baik dibanding sekarang ini. Karena masa lalu mungkin sudah menjadi satu hal yang suram di mata Tuhan. Karena itu, selagi kita masih dapat mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Tetapi kalau kita sendiri sudah tidak lagi mau mendengarkan suara Tuhan, maka ada saatnya Tuhan akan katakan, kalau manusia saja sudah tidak mau mendengarkan suaraku, aku akan berbicara kepada benda-benda mati yang ada di sekeliling umatku. Amin. Saudara-saudara, kita merespon dengan memuji Tuhan.
Mari saudara-saudara kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa untuk ibadah yang saat ini sedang terlaksana. Ibadah Minggu Jemaat Tuhan. Ibadah yang boleh dilayani dari gedung gereja tetapi dalam kebersamaan iman, maka ibadah itu sendiri terlaksana di rumah-rumah, di keluarga orang percaya. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini ada ibadah yang secara online boleh dilaksanakan, kiranya Tuhan memberkati segala hal yang boleh kami lakukan, agar setiap ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan tetap boleh terjadi, tidak mengurangi nilai dan makna ibadah itu sendiri, tetapi justru semakin membangkitkan gairah peribadahan kami di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk berita firman Tuhan yang sudah menyapa kami. Terima kasih untuk apa yang boleh kami dengar, yang sekaligus mengingatkan kepada kami, Engkau sesungguhnya sudah menyampaikan berita dan firman Tuhan kepada kami, yang patut kami dengar, yang patut kami terima, yang patut kami laksanakan. Engkau mengingatkan kepada kami agar kami melakukan ini dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Namun ketika kami tidak melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, suara Tuhan, firman Tuhan tidak lagi didengarkan oleh ciptaan Tuhan yang hidup, manusia-manusia yang hidup, maka Engkau akan bersuara, Engkau akan berbicara kepada benda-benda mati, kepada gunung-gunung, kepada bukit-bukit, kepada alur-alur sungai, kepada lembah-lembah, kepada tanah tempat kediaman manusia. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih. Kepadamu kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami. Kepadamu kami mau serahkan apa yang sudah boleh dilaksanakan pada saat ini. Untuk itu biarlah kiranya Engkau memberkati pelayanan yang sudah boleh dilakukan dalam ibadah minggu ini. Engkau berkati para presbiter yang bertugas. Engkau berkati pemandu lagu, organis. Engkau berkati juga tim IT yang mengambil bagian untuk meliput pelayanan ini. Kepadamu kami mau serahkan juga keberadaan gerejamu Jemaat Tuhan. Kami mau serahkan GPIB Jemaat Surya Kasih. Kami menserahkan Majelis Jemaat GPIB Surya Kasih, yang juga adalah para presbiter,
yang siap melaksanakan berbagai macam bentuk pelayanan walau di tengah-tengah situasi yang sudah dan yang sedang terjadi ini. Engkau berkati para pengurus 6 Pelkat, Engkau berkati komisi-komisi, Engkau berkati pegawai-pegawai gereja, Engkau berkati mereka semua yang senantiasa mau melaksanakan kehendak Tuhan melalui pelayanan yang dapat mereka kerjakan. Setiap pribadi mereka, Tuhan tetap memberkati. Dan seluruh waktu pelayanan yang boleh terjadi, boleh menjadi satu hal yang berarti bagi warga jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur untuk keberadaan jemaat-jemaat yang ada di gerejamu GPIB yang tersebar di berbagai macam penjuru tanah air. Engkau berkati jemaat-jemaat yang telah mandiri. Engkau berkati juga pos-pos pelayanan yang ada di berbagai macam pedalaman di tanah air ini. Hanya kepadamu ya Bapa kami mau serahkan. Demikian juga kami mau serahkan untuk keberadaan majelis jemaat para presbiter yang ada di berbagai macam tempat. Mampukan mereka untuk tetap dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Engkau berkati juga fungsionaris majelis sinode GPIB di dalam mereka menerapkan berbagai macam ajaran gereja untuk tetap menjadikan gereja Tuhan ini GPIB senantiasa hidup, berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat mendatangkan kebaikan di tengah-tengah hidup persekutuan jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan itu ada. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di tanah air, untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi. Berkati keberadaan gereja-gerejamu ini. Ya Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk pemerintah, untuk Bapak Presiden dengan jajaran pemerintahannya, para menteri, khususnya di tengah-tengah situasi dampak adanya virus corona ini. Hanya kepadamu ya Bapa, mohon hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu, sehingga segala keputusan yang mereka ambil semua akan berdampak hal yang terbaik, dan Tuhan memberkati seluruh jajaran pemerintah yang ada dari pusat sampai di daerah-daerah, bahkan sampai di pedalaman sekalipun. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah ancaman COVID-19, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar virus corona. Mereka yang saat ini secara positif dinyatakan sedang mengidap sakit yang diakibatkan virus ini. Hanya kepadamu ya Bapa kami mohon, Tuhan kuatkan tubuh mereka, iman, semangat mereka, agar mereka tetap akan dapat bertahan sambil disertai oleh usaha pihak manusia melalui rumah sakit untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang terkena virus corona ini. Ya Bapa di dalam surga, berkati juga keluarga-keluarga dari mereka yang sakit. Berkati semua yang oleh karena adanya ancaman ini harus tetap tinggal di rumah, agar wabah ini tidak semakin menyebar ke berbagai macam tempat dan kepada siapapun juga. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk mereka yang telah ambil bagian untuk menolong sesama yang sedang sakit ini. Kami mau serahkan ya Bapa,
untuk para medis, para dokter, perawat yang mereka sungguh telah ambil bagian mempertaruhkan kondisi tubuh mereka sendiri demi untuk kebaikan sesama. Tuhan tolong jaga dan pelihara kehidupan mereka. Engkau ganti dengan kekuatan yang daripadamu. Biarlah kiranya mereka boleh tetap bersukacita di dalam melayani, agar setiap orang yang mendapatkan pelayanan mereka boleh terhibur, boleh mendapatkan kesembuhan, dan bersama-sama boleh ada dalam keadaan dan kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk semua petugas medis, petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas. Kepadamu ya Bapa kami serahkan mereka dalam pelayanan, tetapi juga di tengah-tengah ancaman virus ini. Kami mau berdoa juga untuk relawan dan Satgas COVID-19 yang diadakan untuk menjaga segala kemungkinan yang lebih buruk. Tuhan mampukan mereka tetap ada dalam kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk warga gereja dan juga keberadaan warga masyarakat di dalam situasi lockdown yang sedang dilaksanakan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kesabaran, ketaatan untuk tetap melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Segala sesuatu yang sudah diterapkan oleh pemerintah, Tuhan berkati. Ya Bapa di dalam surga, kepadamu kami mau serahkan untuk keberadaan warga jemaat Tuhan yang sedang bersukacita. Kiranya dengan sukacita yang daripadamu semakin menyempurnakan, semakin memperbaiki kondisi tubuh mereka. Karena kami tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi suatu kesembuhan dari suatu penyakit apapun yang diderita oleh manusia. Ya Bapa di dalam surga, hanya kepadamu kami mau serahkan doa-doa pribadi kami. Biar kiranya setiap kami yang sedang berseru berdoa, Tuhan mendengarkan suara dan permohonan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami mau serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya
yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 26 April 2020.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surakasih DKI Jakarta yang dilayani oleh hambanya Pendeta Bruri James Wane STH. Bapak Ibu Jemaat, mohon perhatian untuk Warta Jemaat Minggu 26 April 2020, Minggu sepekan mendatang. Presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 26 April sampai dengan Sabtu 2 Mei 2020, dan selengkapnya dapat dilihat pada halaman 5. Tuhan Yesus memberkati. Bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan, persepuluhan, kolekta, dan lain-lain, dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surakasih pada setiap hari, setiap jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Pondok Kopi dengan nomor rekening 3221 01 0054 74 532 dan Cabang Jatinegara nomor rekening 0122 01 0022 300. Rekening dapat dilihat dalam Warta Jemaat halaman 8. Bidang pembangunan ekonomi gereja warga jemaat dapat mengikutinya pada halaman 8. Demikian Warta Jemaat. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.